Untuk kali ini saudara-saudara, saya harus memberikan pujian, harus memberikan salut kepada Bima Sakti yang tampaknya mendengarkan berbagai masukan, berbagai saran, berbagai kritik ketika tim nasional Indonesia U17 melawan Panama. Indonesia tidak lagi terlalu bernafsu menyerang, tetapi bertahan, bermain sabar, melakukan serangan balik, dan hasilnya terlihat. Respon para pemain luar biasa setelah tertinggal, mampu menyamakan kedudukan, membuat skor akhir 1-1. Wah, salut. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, pasti akan ada yang kita percakapkan, perbincangkan, ulas, analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas secara fair, secara adil, secara sportif. Tidak ada muatan provokasi, kebencian, atau menjelek-jelekan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang terlama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk kali ini kita akan bicara tentang tim nasional Indonesia yang berhasil menahan imbang Panama 1-1 setelah sebelumnya menahan imbang Ekuador, dan bagaimana peluang tim nasional Indonesia U17 ke depan di pertandingan terakhir hari Kamis melawan Maroko saudara-saudara. Peluang besar kalau kita bisa, ya mungkin setidaknya menahan imbang Maroko sambil berharap keajaiban di pertandingan lain. Nah, tetapi kalau kita bisa menang ya alhamdulillah. Tetapi secara umum saudara-saudara, pertandingan pertama dan kedua itu mengalami perbaikan signifikan, mengalami perubahan cukup baguslah. Tampaknya Bima Sakti benar-benar mendengarkan beberapa saran, beberapa kritik dari pengamat, dari media, termasuk juga dari gadungan ini. Untuk mengubah cara bermainnya menjadi lebih sabar, menjadi tidak lagi ofensif, menjadi lebih tidak terburu-buru, tetapi berusaha untuk melancarkan counter attack lah. Dan itu terbukti saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, untuk kedua kalinya secara beruntun tim nasional Indonesia U17 itu mendapatkan hasil imbang 1-1, mendapatkan poin saudara-saudara. Yang terbaru adalah pertandingan melawan Panama. Setelah tertinggal 0-1 di akhir-akhir babak pertama, melewat sebuah kesalahan para pemain, koordinasi para pemain yang jelek, Iqbal yang gagal mengawal pemain Panama, kemudian terjadi gol. Indonesia berhasil merespon di babak kedua. Pergantian pemain, masuknya Amar Berkik di sektor kiri, kemudian taktik yang tepat yang digunakan berhasil membuat Indonesia mencetak gol melalui Arkan Kaka di menit ke-53 kalau nggak salah, 53 atau 54. Golnya Arkan Kaka cukup keren melalui sebuah crossing, umpan silang dari Welber Jardim, umpan dari sayap kanan kalau nggak salah. Umpan dari Welber Jardim, bola masuk di antara di belakang pemain belakang Panama. Kemudian Arkan Kaka dengan cerdik menyundul bola, memasukkannya ke gawang. Ini hasil yang menurut saya cukup bagus saudara-saudara. Cukup bagus, bukan hanya hasil yang bagus. Waktu lawan Ekuador juga hasilnya bagus. Tetapi yang membedakan adalah permainan Indonesia kali ini jauh lebih baik, jauh lebih bisa dilihat, jauh lebih matang dibanding waktu pertandingan melawan Ekuador. Taktik yang diterapkan Bima Sakti, strategi yang dilakukan Bima Sakti itu menurut saya dan mungkin juga menurut banyak komentator lain, komentator yang beneran ya.
Kalau ini kan komentator gadungan, menurut banyak orang itu juga tepat, juga bagus sekali, juga tidak mengulang apa yang dilakukan oleh pada pertandingan pertama. Jadi berbeda cara pertandingan yang dilakukan timnas kali ini dengan timnas waktu lawan Ekuador. Walaupun secara game plan, secara formasi, secara materi pemain tidak banyak berbeda, saudara-saudara. Membedakan cara bermain Indonesia waktu melawan Ekuador dengan Panama, saudara-saudara. Nah, apa? Yang membedakan adalah mindset, kemudian filosofi, taktik, strateginya juga berbeda, saudara. Cukup berbeda. Kenapa? Waktu melawan Ekuador, kalau saudara-saudara perhatikan, mindset yang ditanamkan Bima Sakti kepada para pemain adalah attack, ofensif, menyerang. Nah, itu yang ditanamkan waktu melawan Ekuador yang saya lihat. Akibatnya mereka menyerang, mereka mendapatkan gol, tetapi mereka lupa bahwa bahwa pemain Ekuador itu punya kemampuan yang bagus, sehingga ya gol, begitu kita mencetak gol langsung dibalas. Nah, itu pertama. Kedua, dengan attack, menyerang, itu tenaga kita habis. Akibatnya ya banyak pemain kelelahan, banyak pemain ditarik keluar karena cedera, pergantian pemain bukan karena taktik, bukan karena strategi, karena kelelahan. Nah, ketiga, dengan fisik yang habis karena kita berusaha menyerang, itu di babak kedua dan di pertengahan babak pertama itu kan terlihat tenaga kita sudah habis sehingga kita dikurung oleh Ekuador, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kita dikurung itu karena kita nggak punya kemampuan untuk menyerang lagi karena fisik kita habis, karena secara ide untuk menyerang kita habis, dan Ekuador terus menekan, sehingga itu hasilnya 1-1 itu jauh karena faktor keberuntungan. Nah, waktu melawan Ekuador ya kita bicara, itu jauh lebih keberuntungan karena banyak sekali peluang Ekuador itu yang mentah di mistar, melebar tipis kanan kiri atas, kemudian digagalkan kiper. Si Ikram itu jadi MVP waktu itu, jadi penampilan bagus. Jadi lebih karena faktor keberuntungan, lebih karena faktor Ekuador tidak mampu memanfaatkan peluang, bukan karena faktor taktik dan strategi Indonesia yang bagus melawan Ekuador, saudara-saudara. Pada pertandingan kedua melawan Panama itu terlihat sekali perbedaannya. Mindsetnya berubah. Mindset, filosofi, cara Bima Sakti meminta para pemain bertanding itu beda sekali. Terlihat sekali bahwa pada melawan Panama ini Indonesia itu lebih sadar diri bahwa Panama itu mereka kalah di pertandingan pertama, mereka pasti mengincar kemenangan, mereka akan menyerang, dan kalau Indonesia ikut menyerang itu akan terjadi permainan terbuka, hasilnya bisa saja lebih parah dari waktu melawan Ekuador. Fisik bisa habis, pemain bisa lemah, gawang bisa kemasukan. Nah, akibatnya Bima Sakti tampaknya menerapkan strategi dan taktik yang seperti yang sebelumnya dikatakan oleh Gadungan dan beberapa pengamat lain, beberapa pandit, beberapa media mengatakan bahwa sebaiknya bertahan saja dan sesekali melakukan serangan balik, bermain sabar, tidak usah berusaha mengambil inisiatif. Nah, itu terlihat jelas dan dilakukan oleh Bima Sakti. Itu terlihat jelas. Pemain Indonesia itu sejak awal tidak langsung ofensif. Dia sepertinya hanya meninggalkan Arkan Kakak di depan untuk mengganggu pertahanan Ekuador. Nah, itu sama seperti saran Gadungan beberapa waktu lalu, seperti masukan beberapa orang beberapa waktu lalu, dan itu dilakukan. Pemain Indonesia Bima Sakti itu sabar sekali. Waktu melawan Panama itu sabar sekali. Mereka benar-benar tahu diri. Mereka sabar. Mereka tidak buru-buru menyerang. Mereka tidak mau mengambil inisiatif serangan. Mereka bertahan dengan sangat rapi, dengan sangat bagus. Mereka membuat defensive line yang susah ditembus oleh Panama. Panama itu tidak punya banyak peluang seperti halnya Ekuador di pertandingan pertama, saudara-saudara. Kemudian, saya nggak tahu ya, karena kesalahan atau karena konsentrasi yang bubar, Ekuador mampu mencetak gol pertama di menit ke hampir bubaran. Babak pertama menit ke 45 plus berapa plus 2 atau plus 3 atau plus 4. Pokoknya itu. Dan itu ya itu kesalahan koordinasi pemain belakang Indonesia, saudara. Mungkin saja karena sudah mereka berpikir sudah mau istirahat lah. Jadi konsentrasinya hilang.
tidak apa-apa, saudara-saudara, tidak apa-apa. Kemasukan babak pertama di akhir babak pertama itu ternyata membuat semangat pemain terlecut di babak kedua. Dan kemudian Bima Sakti juga saya lihat melakukan pergantian pemain, melakukan perubahan taktik yang cukup bagus. Cukup mantap lah menurut saya. Salah satunya itu masuknya Amar Berkik. Amar Berkik main di sektor kiri dan itu membuat agak sedikit hidup. Walaupun Indonesia tidak langsung total agresif ya, tidak, tetapi ya tetap lagi bertahan, tetapi agak menyerang, tetapi jauh lebih efektif khususnya dari sektor kiri. Dari sektor dan itu dikonfirmasi sendiri oleh Bima Sakti ketika pernyataan dia kepada pers bahwa di ruang ganti dia mengatakan kepada pemain untuk ya kalau kita nggak bisa menang ya setidaknya kita bisa mendapatkan 1 gol, bisa mendapatkan hasil imbang. Nah, dan itu ternyata benar-benar memotivasi para pemain. Antara gabungan antara motivasi, suntikan motivasi dan taktik yang tepat itulah membuat Indonesia bisa menciptakan gol. Gol pertama itu kan sebenarnya berawal dari sayap kiri. Bola dilambungkan ke tengah, kemudian mental, kemudian bola lari ke kanan. Di kanan ada Welber Jardim kalau nggak salah, saudara-saudara. Dia melakukan crossing dan masukkan bola di belakang pemain bertahan Panama. Di situ ada Arkan Kakak yang dengan sangat pas lah, momentumnya pas, posisinya tepat, kemudian dia mungkin ada sudah chemistry-nya jalan dengan pemain lain dan dia mengheading bola tepat masuk ke posisi ke sudut yang tepat yang susah dijangkau oleh pemain Panama. Nah, jadilah itu gol dan skor 1-1 dan Kakak dengan rekan-rekannya merayakan gol itu dengan baik. Ya, itu bagus, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa respon Indonesia, perubahan taktik yang dilakukan, kemudian intinya belajar banyak dari hasil melawan Ekuador. Kalau waktu melawan Ekuador itu kan kita gol dulu baru kena comeback. Baru disamakan. Sekarang kita sebaliknya, kita ketinggalan dulu baru bisa menyamakan kedudukan. Nah, keren lah saudara-saudara. Bukan hanya saya, saudara-saudara, bukan hanya saya. Panama. Pelatihnya Panama, si Mike siapa itu? Mike Stram atau siapa itu juga mengakui sendiri taktik Bima Sakti yang cukup bagus. Itu berarti kan mendapatkan ya tumben-tumbenan lah. Jarang sekali Bima Sakti mampu bermain seperti ini, mampu menerapkan taktik yang cukup tepat. Dan pelatih Panama itu juga memberikan pujian, saudara-saudara. Mereka memuji taktik Bima Sakti yang tidak buru-buru. Nah, intinya seperti itu, tidak buru-buru menyerang, bermain sabar dulu, wait and see. Istilahnya begitu, wait and see. Sabar dan menunggu, melihat situasi, kemudian disiplin, bertahan, mengkonsolidasikan kekuatan di belakang, melihat celah kalau ada serangan balik cepat, dan itu terbukti. Dan memang harus seperti itu, saudara-saudara, harus seperti itu. Seperti yang sudah saya katakan di sebelum-sebelumnya, di kemarin, kemudian sebelum turnamen, beberapa waktu lalu, beberapa bulan. Memang paling masuk akal bagi Indonesia adalah kita nggak usah terlalu ofensif, tetapi kita defensif, kemudian melakukan counter attack, karena ini adalah Piala Dunia, bukan Piala AFF. Kalau Piala AFF, oke, kita menyerang tidak masalah. Karena lawan kita Kamboja, lawan kita Laos, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Thailand. Yang kemampuannya tidak sebagus tim-tim di Piala Dunia. Tetapi kalau Piala Dunia memang harus menerapkan taktik dan strategi khusus. Dan itu salah satunya ya defensif tapi bukan parkir bus ya. Ya parkir bus pun tidak masalah, tetapi maksud saya adalah kita harus bermain efektif dengan bertahan, kemudian kita mencuri bola, kita melakukan serangan balik cepat, counter. Itu adalah salah satu taktik yang tepat. Dan sejauh ini sudah diterapkan Bima Sakti waktu melawan Panama. Walaupun waktu melawan Ekuador tetap saja mencoba menyerang dan hasilnya kan terbukti jauh lebih bagus pertandingan melawan Panama daripada melawan Ekuador. Terlepas dari kualitas Panama yang tidak sebagus Ekuador, saudara-saudara. Kemenangan ini, saudara-saudara, dengan kemenangan ini Indonesia mendapatkan 2 poin, berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A. Di atas sendiri itu ada Ekuador dan Panama yang sama-sama mendapatkan Ekuador di posisi pertama dengan 4 poin setelah menang lawan Maroko dan imbang lawan Indonesia. Sementara Maroko itu mendapatkan 3 poin setelah kemarin pada pertandingan kedua melawan Ekuador itu kalah, saudara-saudara.
Maroko itu kalah kalau nggak salah 0-2. Nah, walaupun sebenarnya Maroko juga main bagus, tetapi Ekuador ternyata jauh lebih bagus. Ekuador jauh lebih bagus dan berbeda dengan pertandingan melawan Indonesia. Waktu melawan Maroko itu, Ekuador itu jauh lebih beruntung. Jauh lebih beruntung, saudara-saudara. Maroko bermain terbuka, Ekuador bermain terbuka. Ekuador punya banyak peluang dan peluangnya itu mampu dikonversi. Jadi apa istilahnya? Shoot on goalnya, shoot on targetnya itu menjadi target. Attempt-nya, percobaannya itu menjadi gol. Nah, itu yang terjadi waktu Ekuador melawan Maroko. Permainan mereka tidak beda jauh waktu pertandingan melawan Indonesia. Mereka tetap berusaha dominan, umpan dari satu kaki ke kaki lain, mengandalkan keterampilan teknik individu, kemudian sesekali melakukan crossing dari sayap. Tetapi yang membedakan ya efektif sekali. Sebaliknya Maroko itu tampaknya tidak mendapatkan keberuntungan seperti waktu melawan Panama. Para pemain mereka kehilangan akal untuk bisa membalas, untuk bisa merespon ketertinggalan gol dari Ekuador. Dan ini nanti saudara-saudara, pertandingan terakhir ini akan penentuan karena Maroko akan bertemu Indonesia dan Indonesia maupun Maroko sama-sama butuh poin. Maroko cukup imbang untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tetapi juga Indonesia juga sebenarnya imbang saja sudah cukup karena nanti akan dilihat dari peringkat ketiga terbaik di grup lain. Nah, tetapi ada baiknya memang harus saling mengalahkan supaya lolos ke babak 16 besar dengan mantap, saudara-saudara. Seperti pertandingan melawan Ekuador dan Panama, saudara-saudara. Saran saya adalah pertandingan melawan Maroko ini tidak mudah, tetap berat. Kita harus memperlakukan Maroko itu lebih berat karena sebenarnya ya secara kualitas, secara teknik, secara materi pemain itu pemain Maroko jauh lebih bagus dari Ekuador. Maroko punya beberapa pemain yang berbasis di Eropa, pemain abroad. Mereka juga punya pemain-pemain keturunan yang berbasis di Eropa juga. Dan cara bermain mereka itu lebih Eropa, sangat Eropa, sangat efektif, taktis, strategis. Seperti itulah, tidak banyak menggiring bola, tidak banyak membuang-buang kesempatan. Kalau ada kesempatan waktu mencetak gol, mereka akan berusaha mencetak gol. Secara kolektivitas itu juga bagus, sudah terbentuk rapi lah, intinya rapi sekali. Secara rapi itu terbukti waktu melawan Panama, waktu melawan Ekuador ya itu mereka tunjukkan, tetapi ya memang Ekuador lebih bagus. Nah, ini melawan Panama, melawan Maroko ini sudah saran saya Indonesia tidak usah hampir mirip seperti Panama lah cara mainnya. Tidak usah buru-buru ofensif, tidak usah menyerang, tidak usah terpancing untuk menyerang. Mindsetnya adalah mindset serangan balik aja, bertahan total, kemudian mencari celah, mencari ruang, melakukan serangan balik. Taktik melawan Panama yang terbukti berhasil itu bisa diulangi lagi. Bisa dimodifikasi sedikit. Amar berkick bisa dimainkan sejak menit pertama. Bisa melakukan serangan balik, nanti dia bisa memberikan manuver-manuver kepada rekan kakak dalam konteks serangan balik ya, bukan serangan ofensif membabi buta. Itu beberapa perubahan yang dilakukan. Kalau kita ofensif itu nanti bahaya, saudara-saudara. Bahaya sekali karena Maroko punya potensi untuk menyerang Indonesia, untuk menghukum Indonesia. Jadi itu saran saya. Jadi kita nggak usah buru-buru, nggak usah sok-sokan seolah-olah Barcelona, seolah-olah Real Madrid. Kita bertahan sajalah. Kita mencontoh bagaimana Jose Mourinho bermain. Bertahan, kemudian kalau ada kesempatan menyerang, mencetak gol. Kalau sudah mencetak gol unggul, kita bertahan. Seperti itu, saudara-saudara. Ya, semoga berhasil, semoga sukses, semoga kita bisa mendapatkan poin, dan semoga kita bisa lolos ke babak 16 besar, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Kita sudah membicarakan tentang timnas U17 yang tampil cukup bagus. Kita harus beri apresiasi. Kalau dia main bagus,
main cantik, main top lah, itu harus kita apresiasi, harus kita puji. Tetapi kalau dia main jelek, hasilnya negatif, ya kita harus berikan kritik. Begitu rumusnya saudara-saudara. Dan pada saat melawan Panama itu saya melihat, saya secara fair, secara sportif, secara jujur dan secara adil mengatakan bahwa permainannya lumayan lah. Tim nasional Indonesia U17 ini dia bermain sabar. Mereka memang terkurung saudara-saudara, tetapi atensi dia apa? Filosofi dia tidak ingin menyerang, tetapi ingin bertahan. Defensif, merapatkan defensif line dia, kemudian berusaha untuk melakukan serangan balik, dan itu terbukti beberapa kali serangan balik Indonesia merepotkan, dan pemain jauh lebih efektif, jauh tidak lagi buru-buru seperti yang pertandingan sebelumnya, tidak lagi banyak sekali menggiring bola, dan lebih sabar. Dan terbukti saudara-saudara, setelah tertinggal Indonesia mampu membalas. Biasanya saudara-saudara, biasanya ini ya saya katakan biasa, timnas Indonesia itu kalau sudah tertinggal ya golnya yang lain akan datang. Tetapi yang kali ini tidak. Mereka mampu merespon dan berhasil menyamakan skor 1-1. Walaupun 1-1 itu bagus saudara-saudara. Kesempatan nanti untuk lolos ke babak 16 besar ada di pertandingan terakhir melawan Maroko. Kalau Indonesia bisa mendapat poin lagi ya, peluang lolos bisa. Tetapi ya itu sekali lagi itu bukan pekerjaan mudah saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang biasa, bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.